Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mary Jaswari dari Pendidikan Kimia Unsuska Riau, kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pembuatan minyak FCO. Minyak FCO atau Virgin Coconut Oil adalah produk yang dihasilkan dari daging kelapa yang sudah tua yang diproduksi tanpa pemanasan dan penggunaan bahan kimia sehingga menjamin kualitas dari minyak kelapa. Minyak ini termasuk lemak yang mungkin menjadi tenggik. Ketenggikan ini terjadi karena ada asam lemak pada suhu ruang yang dirombak akibat hidrolisis atau oksidasi menjadi hidrokarbon, alkana atau keton, serta sedikit epoksi dan alkohol atau alkonol dengan BN relatif rendah, relatif volatil dengan aroma yang tidak enak atau tenggik atau rancid. Karena mudah terhidrolisis dan teroksidasi pada suhu ruang, maka asam lemak yang diberikan terlalu lama akan turun nilai gizinya. Untuk komponen Virgin Coconut Oil atau FCO ini adalah asam lemak jenuh seperti asam kaprat, kaprilat, dan miristat, dan memiliki ikatan ganda yang dalam jumlah kecil. Kandungan yang paling besar adalah minyak kelapa adalah asam laurat. Nah, untuk pada metode pada kali ini itu menggunakan cara fermentasi. Pada metode FCO ini sebenarnya ada 3 cara metode: fermentasi, enzimatis, dan pancingan. Dan kita ini menggunakan metode fermentasi, yang mana pada fermentasi ini digunakan dengan penambahan ragi roti. Setelah krim mengendap, setelah krim yang didapati, maka ditambahnya lah dengan ragi. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya itu sama seperti yang saya bilang tadi. Kita menggunakan bahan baku itu kelapa. Nah, kelapa yang sudah tua kita parut sehingga menghasilkan santan itu dengan menambahkan air sehingga kita remes menghasilkan santan. Nah, santan tadi kita endapin dulu atau kita diamkan selama 1 jam itu. Nah, itu menghasilkan 2 lapisan, yaitu krim santan dan air. Nah, yang diambil itu adalah krim santannya. Nah, setelah kita ambil krim santannya akan kita berikan ragi. Nah, disitulah proses fermentasinya, pemberian ragi. Nah, untuk diberinya ragi itu memiliki enzim proteolitik yang berfungsi untuk menghidrolisis protein yang menyelubungi globula lemak sehingga dapat memisahkan minyak dari santan. Nah, dengan metode ekstraksi menggunakan ragi roti, minyak kelapa yang dihasilkan akan memiliki kadar air, asam lemak bebas, bilangan peroksida yang rendah, serta warna yang jernih. Nah, untuk hasil percobaan dari saya mengamati pada 1 jam itu terdapat dua lapisan yang tadi saya bilang, yaitu air dan santan. Dan untuk krim santannya itu belum terlalu kental, cuman bisa kita ambil untuk krim santannya dan kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu pemberian ragi. Nah, untuk setelah 24 jam yang setelah kita beri ragi itu, pada percobaan saya ini saya mendapatkan 2 lapisan. Seharusnya kita mendapatkan 3 lapisan, yaitu yang pertama di atasnya itu adalah minyaknya sendiri, yang kedua itu adalah krim santannya tadi, yang ketiga itu adalah airnya. Seharusnya saya mendapatkan itu, namun saya mendapatkan cuma 2 lapisan. Karena saya mendapatkan 2 lapisan, diartikan ini percobaan yang saya lakukan adalah gagal. Karena mungkin menurut saya pada percobaan kali ini saya melakukan gagal itu dikarenakan suhu yang dikarenakan
kontaminasi dari suhu, yang mana pada pendiaman 1 jam santan saya lebih dari 1 jam dan saya biarkan di ruangan terbuka, sehingga mungkin dari santan tersebut terkontaminasi dari suhu udara yang di luar tanpa saya tutup. Dan sekian penjelasan dari saya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.